Judul hari ini saling. Ini pasel Papa Mama. Ini pasel yang tidak nyala. Oh ya. Ini pasel ya. Ini Ever, Ana, Efran, Yasar. Ini akan saling ketemu, saling melengkapi untuk menjadi satu kesatuan. Kalau dia sendiri, dia tetap Ever, dia tetap Ana, dia tetap Efran, dia tetap Yasar. Dalam sebuah keluarga, dalam sebuah komunitas, maka harus ada saling. Saling supaya apa? Ketika pasel itu direkatkan, digabungkan, itu menjadi satu bentuk yang bagus. Nah Papa Mama, kita lanjut di slide yang berikut Papa Mama. Sudah lewat tadi. Kita menunggu. Nah, ini tentang setiap orang. Ini tentang setiap orang, setiap pribadi dengan tipe masing-masing. Tidak ada yang paling top. Semua orang istimewa dalam keunikannya. Saya istimewa dalam keunikan saya. Bapak Ever istimewa dalam keunikannya. Kakak Veron istimewa dalam keunikannya. Kakak Erwan istimewa dalam keunikannya. Setiap kita istimewa dalam keunikan kita. Itu yang Tuhan izinkan untuk kita ada di dalam dunia ini. Setiap orang. Saya mau tunjukkan satu bagan bagi Bapak Mama di slide yang berikut. Ada bagan yang kebetulan sedang saya pelajari tentang manusia. Ini ada, ya lanjut. Ya. Ini ada namanya teori kepribadian atau temperamen. Ada yang kepribadian DISC dan temperamen dari Hippocrates. Kalau DISC itu yang ada kuning itu namanya dominan. Kalau satu intim, kemudian compliance, kemudian stabil. Itu stabil. Kalau dalam teori temperamen itu ada yang tipe kolerik, sanguin, melankoli, plekmatik. Nah kalau orang kolerik dan sanguin ini orientasinya people oriented. Ada yang sangat kuat untuk orientasi orang-orang sanguin. Kalau kolerik dia tidak terlalu kuat. Tapi orientasinya tugas, kerja. Orientasinya tujuan. Apapun yang dia lakukan asalkan mencapai tujuan dia akan kejar. Kalau orang plekmatik itu orang yang sabar, orang yang tenang. Jadi kalau orang kerja perencana itu cocok orang plekmatik. Orang yang perencana itu cocok orang plekmatik karena dia akan tenang untuk lihat satu-satu. Tapi kalau bendahara cocok yang melankolis. Karena dia detail, dia urut satu-satu. Kalau suruh kasih proyek besar, suruhlah orang kolerik. Karena dia akan bekerja, orientasinya tujuan. Sesusah apapun dia akan bekerja untuk capai tujuan. Kalau sanguin, kalau untuk jadi sales, ketemu orang-orang suruhlah orang sanguin. Jangan suruh orang kolerik untuk jadi sales. Karena dia akan menawarkan dagangan mungkin dengan sedikit paksaan. Karena dia memang orangnya seperti itu. Dia tegas, kuat, dominan, persuasif tapi dengan kekuatan. Kalau sanguin campur plekmatik, dia bisa jadi diplomat yang bagus. Dia diplomasi sekali. Dia juga, orang plekmatik juga humoris. Orang melankolis itu detail, cermat. Saya bicara kekuatan belum lemah. Ini belum lemah. Kalau orang sanguin, dia senang di antara orang-orang. Cobalah kalau orang sanguin, dia suka sekalipun dia tidak siap, kalau suruh dia maju menyanyi di muka, bahkan di muka baru di setel nada, dia bisa. Dia bisa. Tapi kalau orang melankolis, suruh maju di muka, langsung menyanyi, dia pun lutut gemetar. Dia butuh waktu untuk latihan, dia butuh waktu untuk persiapkan. Dia butuh waktu. Nah Papa Mama ini teori kita. Orang dominan tadi, orang dominan itu independen, dia punya visi, punya kekuatan. Orang intim itu optimis, hidup itu mungkin prinsipnya begini, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Besok mau makan apa terserah. Kalau dia lihat barang-barang yang menarik, oh dia akan suka. Itu orang sanguin, dia suka yang glamour, penampilannya asik sekali. Tapi kalau orang kolerik plekmatik, dorang tipe orang yang sederhana. Lihatlah gaya pakaian mereka sederhana. Sekalipun ada uang tapi mereka sederhana.
Orang melankolis lebih tenang lagi. Sesuatu yang lebih dalam. Ini tentang kepribadian sedikit. Kalau Bapak Mama mau belajar lebih banyak, boleh datang di PPA, kita belajar sama-sama. Nah Bapak Mama, ini ada kelemahan dan kekuatan, bisa gabung, bisa kolerik, gabung melankoli. Dia kalau gabung yang ini, itu kekuatannya kuat sekali. Kalau kolerik plekmatik, dia akan sangat kuat, tapi dengan tenang. Jarang orang terluka dari tipe ini. Tapi kalau kolerik melankolis, banyak yang terluka. Kenapa? Karena dia orientasinya tujuan dan dia terlalu cermat. Makanya dia cerewet luar biasa. Tapi kalau orang melankolis sanguin digabungkan, ini juga kekuatan yang luar biasa. Tetapi sedikit sensitif, negatif. Dan bisa dari mana ke mana orang-orang akan tahu kesulitannya. Nah Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini tipe kita. Tuhan menciptakan, kita tidak bisa pilih. Kita lahir dari orang tua seperti apa, kita tidak bisa pilih. Efran dapat koleriknya beta dan plekmatiknya Bapak Efer. Jadi dia tenang, kalem. Kalau dia marah sesuatu kali Yasser bilang, mengerikan Mama kalau dia marah. Dia tenang. Kalau Yasser dapat sanguinnya Bapak Efer dan melankolisnya beta. 2 minggu lalu dia bilang, kalau sehari Sabtu Yasser tugas kasih bersih rumah, dia mulai kasih bersih dari muka, dia atur-atur bantal, dia susun-susun, dia susun-susun. Nah itu orang melankolis. Itu dan dia. Nah Bapak Mama, setiap kita, mari kita belajar sedikit. Ini ilmu untuk kita. Nah kita lanjut. Prinsip dasarnya begini. Prinsip dasarnya. Mari kita lanjut slide berikut. Ya, prinsip dasarnya menerima dan menghargai pribadi yang berbeda dengan diri kita. Prinsip yang pertama, kita harus bisa menerima dan menghargai pribadi yang berbeda dengan kita. Yang kedua, tidak menuntut orang lain untuk menjadi seperti diri kita. Itu prinsip. Yang ketiga, tidak memaksakan standar diri kita untuk diterapkan kepada orang lain. Karena tadi saya bilang setiap orang unik, hebat dalam keunikan masing-masing. Kemudian yang keempat, tidak boleh menuntut orang lain untuk memahami dan mengerti diri kita. Kita sudah begitu nah, lu harus mengerti toh. Oke, tidak apa-apa. Tapi kalau kita bilang begitu, beta memang orang begini, oke tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi ketika kita memilih sama seperti saling yang tadi, ada satu pasel, ada satu bongkahan pasel, yang satu dan yang satu, maka kita tidak bisa lagi bilang, lu harus pahami beta. Tidak bisa, kita harus belajar untuk memahami orang lain supaya kita terikat di dalam satu kesatuan pasel yang tadi. Kita lanjut Papa Mama. Ini beberapa hal yang saya ingin bagikan dari ilmu. Bukankah firman Tuhan bilang begini, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Artinya segala sesuatu harus kita tambahkan supaya kita bertambah-tambah di dalam Tuhan. Apakah setelah banyak pengetahuan kita menjadi sempurna? Tidak Bapak Mama. Kita tidak akan sempurna, tapi dari hari ke hari kita terus berproses. Saya baca Roma 15 ayat 1 sampai 2, tapi ini di firman Allah yang hidup. Bilang begini, walaupun kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak menjadi soal apakah sesuatu kita lakukan atau tidak. Ingat saya kasih tanda, bagi Tuhan tidak menjadi soal apakah sesuatu kita lakukan atau tidak. Bagi Tuhan tidak menjadi soal. Tidak menjadi soal. Kita tidak boleh dengan begitu saja melakukan untuk kesenangan diri sendiri. Sebab kita harus mempertimbangkan kebimbangan dan ketakutan orang lain. Yaitu orang yang merasa hal itu salah. Mari kita menyenangkan hati orang lain, bukan hati kita sendiri. Dan melakukan apa yang baik baginya dan yang akan membangun dia di dalam Tuhan. Papa Mama, Tuhan tidak menjadi soal melakukan sesuatu atau tidak. Misalnya begini, contoh yang gampang. Saya sejujurnya punya ketakutan dan kecemasan. Kecemasan untuk orang yang di dekat saya meninggal. Saya temukan ini setelah saya di asesmen non klinis. Kenapa saya cemas?
Karena adik-adik saya meninggal, bapak mama saya meninggal, bahkan berjejer-jejer. Bapak mama pernah ke rumah waktu kedukaan. Dari Desember 14, 17, lalu tanggal 14 lagi adik laki-laki. Lalu anak sulung keguguran, ada yang meninggal di perut. Ada Efran, kemudian hamil lagi, keguguran lagi, meninggal lagi Timothy. Yang seperti itu, ada riwayat kedukaan. Jadi dalam kecemasan itu, belum lagi Efran pernah celaka, jatuh motor, adik laki-laki celaka, bapak Ever celaka. Itu membuat kecemasan di dalam diri saya. Jadi saya suka bilang begini, kalau sampai ke satu tempat, tolong WA. Jadi Efran suka WA, mama, salam mama, beta sudah sampai rumah dan masih hidup. Kadang-kadang beta masih hidup. Kenapa? Masalahnya tidak ada masalah, Tuhan tetap luar biasa. Tapi kecemasan, ketakutan di dalam sini cukup kuat. Yang sekarang cukup baik papa mama. Kalau saya sudah mulai take off, itu saya mulai gemetar. Tangan berkeringat dan cengkeram di kursi. Kalau ada orang dekat yang saya kenal, pinjam tangan, dobe pegang. Sampai Anda boleh melepaskan sabuk pengaman karena situasi aman. Itu baru rasa. Tapi diproses kemarin dan cukup. Makanya penting bagi saya untuk Bapak Ever kalau sampai ke satu tempat, tolong WA supaya dia tahu hidupkah dia atau amankah dia. Sebenarnya Tuhan tidak berubah, tetapi yang di sini yang bermasalah. Itu yang firman Tuhan katakan, itu sebab kita harus mempertimbangkan kebimbangan dan ketakutan orang lain yang merasa hal itu salah. Mungkin kita punya kecemasan yang lain. Kalau ada di tempat tinggi, kita takut setengah mati. Kita takut. Atau kalau kita lihat anjing, kita takut setengah mati. Karena apa? Karena ada trauma, riwayat digigit anjing. Atau kalau kita melihat sebuah kekerasan kita takut setengah mati. Kenapa? Karena kita pernah alami itu. Atau ketika kita lihat pelecehan, orang yang melecehkan orang lain, kita menjadi sedikit gugup. Takut, kenapa? Karena kita pernah alami ini. Ini yang Tuhan bilang. Atau banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Itu yang namanya pemicu yang bisa membuat kita terganggu. Karena itu tadi firman Tuhan kembali lagi saling. Kita butuh menjadi saling sebagai sesama anggota dalam komunitas kita dalam rumah Tuhan ini. Nah Bapak Mama, tidak ada di slide berikut. Tidak ada yang akan selalu kuat. Tidak ada yang selalu kuat. Ada waktunya untuk lemah. Baterai saya bisa swak. Ada baterai saya bisa swak. Segala sesuatu bisa rusak. Segala sesuatu bisa rusak. Mesin cuci mau semahal apapun juga ada waktunya akan rusak. Tap. Waktu Efran di Kupang dia kasih bersih. Opa pun kamar berarti ketemu radio zaman dulu. Opa kan memang orang begitu. Simpan, dispenser, segala macam. Opa punya warisan. Simpan. Lalu Efran bilang begini, Mama kayaknya ada kaset yang pita-pita. Ada, kok kenapa? Memang putar di rumah. Opa pun tape masih ada. Atau tape yang zaman dulu, atau kaset yang zaman dulu. Kalau kita mau kembali, kita putar pakai ballpoint kok, atau apa kok. Tapi masa berubah terus. Masa berubah. Sekarang kotong klik saya di YouTube, lagu semua masuk. Kotong sana perlu colok lagi speaker, kita bluetooth saja maka seluruh ruangan akan bunyi. Waktu terus berubah. Nah Bapak Mama sebagai manusia kita juga seperti itu. Tidak selamanya, tidak seterusnya kita menjadi kuat. Kekuatan, kekuasaan atau jabatan, keuangan suatu hari nanti akan terputar. Saya ada di PPA, saya lihat dari anak-anak yang terus bertumbuh, anak yang belum tahu apa-apa, yang tidak bisa apa-apa. Hari ini mereka berkembang, mereka bertumbuh, dan mereka bergerak. Ada satu anak saya yang saya menghormati dia dalam pertumbuhannya. Sekarang dia ada di Liana Resort di Rote. Dia salah satu anak PPA, waktu dia datang, saya harus bilang dari rumahnya sangat sederhana. Ketika kami promosikan dia untuk kuliah LPDLP atau apa saya lupa tentang dia ambil perhotelan waktu itu. Dan ketika dia kerja pertama kali di Swiss Bell Court Hotel, dia menjadi housekeeping yang atur-atur ruangan. Pertama dia hanya harian.
Dia atur-atur anak buah, lalu dia naik jadi staf tetap, lalu dia naik lagi menjadi apa saya lupa. Kemudian dia jadi head atau kepala dari housekeeping itu. Dia jadi kepala. Waktu dia masih atur-atur jadi tenaga harian, dia bilang, "Mama, be masih tenaga harian." Dia bilang, "Mama, besok jadi staf tetap." Lalu kami berkegiatan. Dia bilang, "Kemana kakak?" Dia selalu bangga dengan apa yang dia kerjakan. Dia selalu bangga, "Ma, beta selalu bangga, beta bersyukur bisa kerja ini." Atur-atur tempat tidur di hotel, dorong-dorong. Dia bukan manajer yang pakai dasi, dia dorong gerobak yang isi segala macam itu, kasih bersih segala kamar. Dia lalu beberapa waktu lalu dia bilang, "Mama, beta mau keluar dari ini hotel." Kenapa keluar? Bukannya bagus. Kalau kami mau naik level, ketong harus pindah hotel, Mama. Dan ketika dia sampai hotel, dia bilang, "Mama, beta dapat penginapan di sini, kamarnya bagus, Mama. Sama ke kamar hotel, besoknya perlu bayar uang penginapan lagi." Dan kemarin ketika saya tidak tahu ini resortnya dia, saya sempat bilang, "Terima kasih Raffi Ahmad datang ke Soe Jang Rote sa." Lalu dia bilang, "Mama, dong nginap di kami po hotel, nanti kirim kasih Mama foto kirim kasih Mama foto Lalu dia kirim. Beta tanya, kakak pun target berikut apa?" "Beta mau jadi supervisor, Mama." Dia bilang, "Jadilah menurut imanmu. Lakukanlah, Tuhan menyertai engkau." Papa mama yang dulunya biasa, tidak ada apa-apa. Mungkin kita lihat kebingung, tahu apa-apa. Tetapi ketika kita bergerak, orang yang bergerak di dalam Tuhan selalu ada yang Tuhan lakukan bagi dia. Ada waktunya, tidak semua orang harus kita akan lemah terus menerus. Ada terbalik waktunya. Kalau dulu mungkin kita pegang tangan orang lain, kita tarik dia untuk naik. Tapi ada waktunya orang yang kita tarik, dia kembali untuk menarik orang yang kuat ini untuk berdiri. Artinya apa? Tidak selamanya kita kuat. Saya sudah 22 tahun di kota Soe dan saya lihat banyak perubahan dari kesaksian demi kesaksian. "Ma'ana, dulu kami ini begini saja. Ma'ana, dulu kami begini saja. Kami begini saja." Dan Tuhan menolong kami untuk kami jadi seperti ini dan hari ini. Itu adalah bukti tentang Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Artinya setiap kita wajib untuk menolong satu dengan yang lain. Karena ada waktunya kita menjadi lemah dan orang akan menolong kita. Di slide yang berikut. Karena kita sedang bicara tentang saling, seringkali muncul perilaku yang merusak. Perilaku, Papa Mama, dosa itu, perilaku, ada perilaku tertentu yang itu kelemahan dia. Tetapi ketika tidak diatur, dimanage dengan baik atau dikelola dengan benar, perilaku itu menjadi perilaku yang merusak dan mendatangkan dosa bagi kita. Nah, ketika kerja dosa itu adalah dosa suka sekali untuk bermain di tempat-tempat yang tidak terlihat. Bermain di dalam alam bawah sadar kita yang tidak terbaca. Bermain di tempat-tempat yang tersembunyi. Nah, bagi kita adalah kita harus sadari itu. Kita harus lihat perilaku kita. Tadi saya bilang bahwa setiap kita unik dalam kelebihan dan kekuatannya. Tetapi ada orang yang orientasinya tujuan, kelemahannya adalah dia tidak sabar. Dia cepat marah ketika orang tidak bekerja sesuai dengan standar yang sudah dia tetapkan. Dia cepat marah. Ada yang tersinggung, tersinggung sekali. Soalnya ada ujang angin karena dia terlalu sensitif dengan pikiran yang negatif, maka dia tersinggung. Ketika tersinggung itu jadi perilaku, itu bisa jadi dosa. Atau kebiasaan satu tipe adalah senang sekali untuk bohong. Dan kadang karena saking sukanya bohong, ada kebohongan di dalamnya. Kalau terus menerus, itu bisa menjadi dosa. Atau apalah yang satu yang dikenal, kalau dalam temperamen ada tipe satu yang dikenal seolah-olah dia adalah malaikat karena dia terlalu baik hati, terlalu sabar. Tetapi juga ada hal-hal kelemahan di situ, tidak mempedulikan orang lain, egois, ada kikir di dalamnya dan sebagainya. Jika itu jadi kelemahan yang terus tidak diperbaiki, dia akan jadi perilaku dan perilaku itu bisa menjadi dosa. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri ini
Ada satu kata kalimat yang bagus di dalam Roma 15 bilang begini. Setiap cercaan yang dilontarkan kepadaku mengenai Yesus. Setiap cercaan yang dilontarkan kepada Bapa mengenai Yesus. Nah Bapa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita memiliki perilaku ketika perilaku itu tidak bertujuan untuk mencerca orang lain. Mencerca itu seperti menghina, mengejek, menjatuhkan orang lain. Tidak apa-apa. Bahkan dalam humor pun ada cercaan yang bisa menghancurkan orang lain. Kelihatannya humor, tapi tujuannya untuk menjatuhkan orang lain. Nah Bapak Mama, dalam sebuah relasi kita dengan orang lain, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam komunitas, ketika cercaan itu kita keluarkan untuk merendahkan satu tipe pribadi, maka cercaan kita sedang mengenai kepada Bapa Sang Pencipta kita. Bukankah kita diciptakan oleh Tuhan? Saya yang seperti ini diciptakan oleh Tuhan. Bapak Mama yang menurut orang lain memiliki banyak kekurangan itu diciptakan oleh Bapa kita di surga. Diciptakan segambar dan seturut dengan gambar Bapa. Jika kita mencerca Dia, maka itu mengenai Sang Pencipta. Dan Yesus adalah Allah sendiri. Jadi setiap cercaan itu akan menjadi bilur-bilur berdarah yang kembali mengenai Tuhan kita. Tuhan kita sudah menebus kita dengan darahnya yang sangat mahal. Karena itu kita harus menahan diri, mengatur diri kita untuk tidak mengeluarkan cercaan. Cercaan dalam bahasa yang lain adalah persekusi atau penghinaan, fitnah yang dilakukan kepada merendahkan atau memojokkan. Dan setiap kita, saya dan saudara, kita punya masing-masing kelemahan yang harus kita sadari untuk kita bawa kepada Tuhan. Saya tidak sempurna, Bapak Mama juga tidak. Kenapa? Karena memang kita manusia yang diciptakan tidak setelah jatuh dalam dosa, kita tidak sempurna. Karena itu kita butuh Yesus. Bilur-bilur berdarah Yesus yang harus menguduskan kita dari waktu ke sewaktu. Bapak Mama, datang kepada tujuan kita. Bukankah tema kita adalah searah jejak Kristus supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, kita akan dialihkan oleh banyak hal. Dan itu adalah maunya kuasa kegelapan iblis dalam hidup kita. Kalau kita jalan-jalan mulus saja, tidak perlu Tuhan datang ke bumi ini. Kalau manusia mulus semua, tidak perlu ada air bah, tidak perlu ada kasus Sodom dan Gomora, tidak perlu Tuhan datang kalau segala sesuatunya mulus. Kalau ada yang bilang saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, saya selalu kuat, saya selalu karena Tuhan, karena itu yang namanya rohanisasi. Menetralkan segala sesuatu. Tetapi kalau kita mau jujur, ada banyak hal yang membuat kita berbalik atau teralihkan dari tujuan kita kepada Kristus. Percaya yang benar. Mari kita lihat slide ini. Saya temukan gambar ini juga di Google lah. Mbak Google ini luar biasa. Ini tidak terang, memang juga di sini tidak terang. Ini ada 10 hukum. Kembalilah percaya yang benar. Firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 4 bilang begini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Segala sesuatu yang ditulis dahulu supaya kita teguh berpegang di dalam kitab suci. Sola scriptura kalau tidak salah. Saya harap yang orang belajar teologi bisa luruskan kalau salah. Sola scriptura. Kembali kepada kitab suci. Kitab suci adalah satu-satunya yang kita percayai sebagai orang Kristen. Sebagai sesuatu yang benar. Kita perlu kembali kepada firman yang benar. Supaya dengan firman itu menguduskan kita, menyucikan kita. Kita yang tidak sempurna tadi, kita yang punya kelemahan. Ketika kita kembali belajar tentang firman Tuhan, maka firman itu meluruskan kita. Firman Tuhan bilang begini, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jika kita kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menuntun kita dalam terangnya yang ajaib. Dia akan bawa kita, Dia akan bawa kita. Yang saya ingat juga ketika kita mulai khawatir,
Saya tahu bahwa ini bukan masa yang mudah bagi kita. Ada banyak kesulitan, ada banyak hal yang terjadi di pasar, di mana saja, dalam relasi, dalam hubungan. Generasi ini, kalau dulu kita generasi masa rencana repelita, rencana 5 tahun atau seperti apa. Sekarang generasi Z ini Bapak Mama. Generasi ini Bapak Mama, mereka tahu segala hal. Tahu segala hal. Kenapa? Mudah sekali untuk akses informasi. Mereka bisa belajar. Mau tahu sesuatu klik di AI. Mau tahu sesuatu googling. Mau tahu sesuatu googling. Cari gampang sekali untuk tahu. Mau tahu cari segala macam. Cepat. Semakin cepat. Mau tanya apa, informasi sekarang semakin cepat. Tetapi tidak bisa mengalahkan firman Tuhan. Kenapa? Di dalam firman Tuhan ada kekuatan Allah yang memberi kita kecakapan untuk menghadapi segala sesuatu. Firman Allah itu adalah firman yang hidup, yang diurapi oleh Tuhan. Karena itu kembalilah kepada firman Tuhan. Kita punya program baca Alkitab. Apakah kita masih lanjutkan? Saya tahu saya terlambat. Ini sudah Oktober, sudah mau Desember, tapi baru di kitab Roma. Bisakah selesai ini atau tidak? Tetapi tidak apa-apa. Sekalipun tidak selesai, asalkan kita baca. Karena firman Tuhan itu sama seperti amunisi setiap hari bagi kita. Kita tidak lupa makan, kita tidak lupa bersih muka, skincare. Kita tidak lupa untuk cuci rambut minimal 2 hari sekali. Karena katanya kalau tiap hari cuci rambut maka kita kulit kepala terlalu lembab, kita cepat tua, katanya begitu. Saya pikir tidak usah cuci rambut sekalian supaya awet muda. Karena 2 hari sekali tidak boleh tiap hari. Nah Bapak Mama, hidup kita ini kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan ada 10 hukum. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini harta orang lain, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Semua itu kemudian Tuhan sampaikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Papa Mama yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang jadi sesuatu yang menurut kita salah ketika kita sadar dalam hidup kita, kembali kepada Alkitab. Setiap orang masing-masing, tidak seragam. Itulah keunikannya kita. Setiap orang masing-masing unik, itulah keunikannya kita. Hal yang berikut, berpikir yang benar. Berpikirlah yang benar. Mari kita lihat di slide berikut. Berpikir yang benar. Semoga dia cukup terang ya. Berpikir yang benar Bapak Mama. Ini kalau di Filipi 4 ayat 8, saya lupa tulis ayatnya. Semua yang benar, pikir itu. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebijakan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kami dalam Komsel, kami coba bicara dan kami tahu kelemahan masing-masing. Kelemahan saya kurang sabar. Saya perlu menjadi sabar. Saya kurang cakap mengendalikan diri. Ada juga kelemahan yang lain, saya tidak bisa menguasai pikiran saya. Karena suka berpikir kemana-mana. Ada lagi yang lain, mungkin kelemahannya tidak menguasai diri di dalam kata-kata. Mulut tidak bisa rem. Tujuannya tidak untuk gosip, tapi karena senang beromong, lalu kehabisan bahan, maka jadilah gosip. Sebenarnya senang niat gosip, tapi karena senang bercerita. Kemudian ada juga yang satu, saya ambil yang satu. Ada yang suka sekali bikin humor. Tapi kehabisan bahan, maka dia mulai humor dengan menjatuhkan orang lain. Dibungkus dengan humor yang sangat baik. Nah Bapak Mama, setiap kita punya kekurangan. Tetapi firman Tuhan bilang, ketika kita memikirkan semua yang benar, maka apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi hati kita. Firman Tuhan, apa yang di dalam hati akan keluar dalam bentuk perilaku. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ sumber kehidupan. Hati kita, apa yang menjadi sesuatu idola di hati kita? Apakah berpikir yang benar tentang Yesus Kristus, atau kita memikirkan hal-hal yang tidak benar?
Ketika ada sesuatu yang kita taruh melebihi apapun di dalam hati kita, itulah berhala kita. Jika bukan Tuhan, mungkin kesuksesan kita, mungkin pencapaian kita, atau mungkin segala hal yang butuh pengakuan, atau mungkin diri kita sendiri. Ketika kita menempatkan itu di dalam kita, maka sumber pikiran kita bukan lagi tentang Tuhan. Karena yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang manis itu hanya datang dari Tuhan. Datang melalui apa? Melalui baca firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan kita baca, firman itu akan menguduskan kita di dalam kekuatan kuasanya. Hal yang berikut, Papa Mama, miliki harapan yang benar. 1 Petrus 1 ayat 13 bilang begini, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Harapan kita perlu kita siapkan dengan seluruh akal budi kita. Akal budi kita apa? Pikiran kita. Pertimbangan kita, bahkan seluruh tubuh kita, panca indera kita, mata kita, pendengaran kita, alat perasa kita, segala sesuatu harus kita persiapkan di dalam Tuhan untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepadanya. Artinya akal budi kita tidak bisa memisahkan di dunia sekuler. Kita manfaatkan akal budi kita. Nanti di gereja baru kita pakai spiritual kita. Tidak bisa seperti itu. Tetapi tubuh kita adalah suatu komponen yang sangat lengkap. Kita perlu menaklukkan itu kepada Tuhan. Panca indera kita. Ada 5 panca indera. Pendengaran kita, penglihatan kita, perasa kita, perabaan kita perlu serahkan kepada Tuhan. Jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita perlu kita persembahkan kepada Tuhan. Roh kita perlu kita persembahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya roh kita dan roh Tuhan terkoneksi. Jika roh kita, roh Tuhan terkoneksi dengan hidup yang panca indera kita, akal budi kita takluk kepada Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Kemudian lakukan yang benar. Ini ada satu gambar saya dapat. Ini ada bule yang putih dan hitam. Hitam dan putih. Ya begitulah. Kalau di luar negeri mau hitam juga aman saja. Ada orang yang kulitnya hitam sekali. Dia menikah dengan orang yang putih sekali. Entah betul atau tidak. Lalu anaknya keluar hitam sekali. Itu kalau di Kupang di Indonesia maka suntik vitamin untuk putih itu. Atau minimal skincare supaya putih. Kalau di luar negeri ada orang yang putih sekali. Nikah dengan orang hitam sekali. Mungkin orang Indonesia berpikir, kenapa kok dia mau? Itu coba scroll baca. Wih bisa dia mau ini orang begini hitam gelap nih. Lalu kami yang hitam buang di mana ya? Karena aku bukan yang hitam juga diciptakan Tuhan. Ini kan tergantung rasa. Ya toh ini perasaan. Begitu kok Bapak Ever kok ini tergantung perasaan. Kan Bapak Ever lebih terang toh. Ini tergantung rasa. Ini perasaan. Nah Bapak Mama, ada satu teman dia bilang, Kana, dia belum nikah, dia umur 31 tahun. Dia bilang kas kenal beta ada orang NTT dulu. Oh karena beta suka orang NTT itu karena dong hitam-hitam. Hah? Dong hitam-hitam, dia memang putih sekali, putih lah sipit lah. Dia suka yang putih-putih. Nah Bapak Mama tidak ada masalah, lakukanlah yang benar. Ini hanya gambar, dan intermezzo untuk kita. Tetapi firman Tuhan bilang begini. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ini dalam komsel kemarin, ketika kami belajar, ini tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, itu buah roh, kesabaran, kemurahan. Ini yang tadi saling. Ada orang yang tidak sabar, makanya butuh orang yang sabar untuk mendampingi dia. Coba cek dalam hubungan, dalam kehidupan sebuah keluarga. Biasanya yang berlawanan itu yang jodoh.
Bayangkan kalau sama-sama kuat, sama-sama tipe dominan, maka setiap hari terjadi pertempuran. Bayangkan kalau sama-sama pendiam, ini rumah kok atau rumah duka nih. Kan diam, masing-masing yang pikiran. Beta pikir, harusnya dia tahu toh, beta kan sedang butuh ini, harusnya dia tahu. Oh itu seru. Tetapi bapak mama yang dikasih Tuhan, nona-nona yang akan menikah, boleh juga datang juga tanya-tanya di mana belajar, kita bikin life map, kemudian tes DISC mungkin di pasangan supaya tahu ini cocok kok sonde. Kadang-kadang kenapa kau menikah dengan dia Memang sonde yang sama itu sonde asik. Semakin berlawanan semakin asik. Supaya apa? Supaya kau bertumbuh di dalam saling satu dengan yang lain. Supaya kau tahu yang namanya pikul salib. Oh terima kasih Tuhan, inilah pasangan terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Melalui dia saya bertumbuh menjadi pribadi yang sabar. Melalui dia saya bertumbuh menjadi orang yang bersemangat. Melalui dia saya belajar menjadi orang yang disiplin. Melalui dia saya belajar menjadi orang yang cermat. Keluarga, pasangan saling melengkapi. Kakak adik saling melengkapi. Jadi yang sudah dalam rumah jangan berpikir beta sonde cocok. Tidak. Tuhan mencocokkan segala sesuatu untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya butuh untuk saling menerima dan melakukan yang benar. Saling menerima dan melakukan yang benar. Coba tes. Kalau 1 hari atau 1 bulan, coba pasangan satu pilih mana kok. Tanpa kabar, tanpa berita, pasti kotong rindu. Anak-anak yang hidup dengan kita 17 tahun, tiba-tiba dia pi kuliah di Kupang, kita rindu setengah mati. Takuju kita sudah sampai, pi lihat, pi meloi. Dulu zaman bis, tiba-tiba sudah atas bis sampai Kupang. Tapi kalau ada orang tua yang sama sekali, jangan ingat ya orang tua, diakui itu orang tua hebat betul-betul, luar biasa. Orang tua begitu. Mungkin orang makanya dia banyak kasih kuliah anak di Kupang juga mungkin. Supaya dia bisa rajin-rajin dilihat di Kupang. Karena faktor dana. Opa bilang dana dan duit. Itu 2, dana dan duit. Jangan perlu tiket pesawat. Papa mama yang berikut harus merasa yang benar. Merasa yang benar. Merasa yang benar bukan merasa yang baik saja. Tetapi harus menjadi baik. Mungkin kita merasa ini benar. Merasa baik. Tapi kemudian kita tidak merasa baik di jam berikutnya. Tapi kalau kita menjadi lebih baik dengan perasaan kita, itu sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Beta baca satu ayat, Kejadian 4 ayat 7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Merasa baik. Kadang-kadang kita ditipu oleh perasaan kita. Dan perasaan yang ditipu itu bisa melahirkan, bisa terjadi dengan perilaku yang tidak berkenan, yang berdosa. Kain, dia merasa cemburu, iri hati dengan Habel. Perasaan itu menguasai dia. Kemudian lahirlah di dalam perilaku dan sampai kepada membunuh. Membunuh bapak mama. Yang tenang-tenang, jangan pikir yang tenang-tenang aman bapak mama. Kalau dia tenang dan yang di dalam sini bermain, dia bisa cincang orang 100 potongan. Orang akan kaget, itu orang kan dia merekam jejak, aduh dia terlalu pendiam, bunuh semut pun tak bisa. Tetapi apa yang bermain di dalam pikiran, ketika ada satu pemicu ledakan, dia bisa lakukan itu untuk orang lain. Kenapa? Karena perasaan tadi yang menguasai. Tetapi ketika perasaan kita merasa sesuatu yang kurang baik, itu yang tadi serahkan kepada Tuhan lagi. Supaya kita memikirkan yang baik, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan kita tidak berubah. Tuhan kita tidak berubah. Tuhan tetap sama dahulu, hari ini dan selamanya. Tuhan tetap berubah. Tapi ada hal-hal yang perlu kita ubah dari hidup kita. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Tetapi bukankah Tuhan adalah sumber kekuatan kita satu-satunya. 2 minggu lalu saya bilang, bejana yang rusak sekalipun bisa Tuhan ubah, Tuhan perbaiki di dalam Tuhan.
Kembalilah kepada Tuhan. Orang lain mungkin berpikir salah, tetapi Tuhan tidak pernah berpikir keliru tentang kita. Tuhan tetap melihat kita istimewa, ciptaan yang paling istimewa di muka bumi ini. Hanya manusia yang ditebus dengan darah yang sangat mahal. Hanya manusia yang ditunggu oleh Tuhan. Hanya manusia yang Tuhan selalu mengulurkan tangannya. Sambut tanganku supaya engkau berjalan bersamaku. Dan yang terakhir, firman Tuhan bagi kita. Saya baca dalam ayat terakhir dari Roma yang ke-15 ini bilang begini, ayat 13. Semoga Allah sumber damai, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.